Selamat hari Minggu. Saya percaya kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai dinamika kesembuhan ilahi. Apakah kamu pernah mengalami sakit dan disembuhkan Tuhan melalui mujizat? Atau malah pernah lihat orang yang sakit dan didoakan tapi nggak sembuh-sembuh? Jadi sebenarnya kesembuhan ilahi itu beneran ada atau enggak sih? Dan apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai dengan kemajuan zaman now? Dalam Alkitab ada ratusan ayat janji Tuhan bagi kesembuhan umatnya. Banyak peristiwa dicatat orang-orang mengalami kesembuhan secara mujizat. Contohnya dalam perjanjian lama, Raja Hizkia yang disembuhkan atau Naaman yang disembuhkan dari penyakit kusta dan masih banyak lagi. Perjanjian baru juga mencatat ada begitu banyak peristiwa mujizat kesembuhan ilahi baik melalui pelayanan Tuhan Yesus maupun melalui pelayanan para rasul. Nah, sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa kesembuhan ilahi terjadi karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita percaya bahwa mujizat tetap terjadi sampai sekarang karena Allah masih terus melakukan perbuatannya yang ajaib yang melampaui kemampuan manusia dan hukum alam. Yang harus kita pahami sebagai insan Pentakosta adalah bahwa pengajaran Injil harus berpusat kepada Yesus yang adalah juru selamat kita, penyembuh yang membaptis dengan Roh Kudus, yang menguduskan kita, dan Raja yang akan datang kembali. Jadi, pelayanan kesembuhan ilahi tidak terpisahkan dalam pemberitaan Injil, karena Tuhan Yesus adalah Sang Penyembuh. Pelayanan kesembuhan ilahi ini bisa melalui doa dari hamba Tuhan, maupun doa pribadi si penderita penyakit itu sendiri. Tempatnya bisa di mana aja, bisa dari KKR, ibadah onsite, ibadah online, atau bahkan dari rumah loh. Ada dua hal yang akan kita bahas terkait dinamika pelayanan kesembuhan ilahi ini. Yang pertama, apakah semua orang sakit yang didoakan pasti mengalami kesembuhan? Kalau janji Tuhan sih, ya dan amin. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kesembuhan kita. Terus kok nggak sembuh? Masalahnya bukan ada di janji Tuhannya, tapi ada di faktor yang mungkin ada di dalam diri kita yang harus diselesaikan lebih dulu. Forum Teolog GBI dalam pandangan teologis tentang penyakit memaparkan ada beberapa fakta mengenai penyakit. Yang pertama, ada penyakit akibat dosa kita. Yang kedua, ada hukuman Allah. Yang ketiga, karena perizinan dan kedaulatan Tuhan. Yang keempat, penyakit karena kejahatan iblis. Yang kelima, penyakit karena ulah manusia yang tamak, serakah, korup, dan destruktif. Untuk itulah kita perlu terbuka, mengaku dosa kita, memohon dan berdoa dengan iman. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 5 ayat yang ke-14 sampai 16. Pelayanan ini merupakan bagian dari pelayanan yang dilakukan gereja. Tetapi hamba Tuhan dan gereja bukanlah Sang Penyembuh. Yang menyembuhkan tetap Tuhan Yesus sendiri. Hamba Tuhan dan gereja hanyalah alatnya. Jika seseorang didoakan dan gak sembuh saat itu juga, bukan berarti kita boleh seenaknya bilang, wah kamu gak beriman nih. Atau wah kurang doa ya. Proses kesembuhan ada yang langsung terjadi. Yang artinya langsung sembuh setelah didoakan. Namun ada juga yang harus melalui beberapa proses. Seperti konseling. Atau didoakan beberapa kali baru mengalami kesembuhan. Yang kedua, apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai atau relevan dengan situasi saat ini? Sudah jelas. Perintah Tuhan bagi kita sebagai anak Tuhan untuk mendoakan orang sakit tidak pernah dicabut. Justru pelayanan ini berjalan selaras dengan penginjilan. Namun kenyataannya gak mungkin dong kita bikin acara di lapangan bola terus ngumpulin semua orang yang sakit. Atau datang seenaknya ke rumah sakit. Apalagi ke ruang isolasi penderita COVID. Dan mendoakan mereka secara langsung agar mereka mengalami kesembuhan. Kenapa gitu? Karena pemerintah sudah mengeluarkan protokol kesehatan yang begitu ketat. Jika kita melanggar peraturan ini, maka kita sama aja lagi melawan pemerintah. Dalam catatan Christian Evangel, ada satu kejadian pada tahun 1918 sampai 1919, di mana pandemi flu Spanyol menjadi momok mengerikan bagi dunia. Ada sekitar 50 juta orang meninggal akibat pandemi ini. Tetapi yang menarik, insan Pentakosta pada saat itu mengikuti anjuran pemerintah untuk meniadakan pertemuan ibadah dan mengkarantina yang sakit. Mereka tetap tinggal di rumah dan berdoa. Tetapi mereka terus menyatakan bahwa Allah adalah tabib. Sama seperti yang kita lakukan sekarang ini nih. Luar biasanya
Dampaknya adalah banyak orang yang lahir baru dan disembuhkan dari sakit penyakit akibat pandemi tersebut. Kesaksian iman mereka kepada Allah dan doa membuat mereka mampu melewati krisis. Keterbatasan pelayanan karena social distancing bukan berarti pelayanan kesembuhan ilahi menjadi tidak relevan atau membuat kita tidak bisa melakukan pelayanan kesembuhan ilahi. Tuhan memberikan ide-ide kreatif melalui sarana yang ada di sekitar kita nih. Misalnya sosial media dan teknologi informasi. Seperti pada zaman rasul-rasul yang secara kreatif menggunakan media perantara dan diurapi Roh Kudus. Seperti sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus menyembuhkan segala penyakit dan mengusir roh jahat saat diletakkan di atas orang-orang yang sakit. Jadi, pelayanan itu tidak terbatas dalam pertemuan fisik. Allah juga bisa bekerja melalui ibadah online, melalui panggilan telepon, video call, atau menggunakan media sosial. Berabad-abad yang lalu, pelayanan kesembuhan ilahi telah dilakukan oleh nabi-nabi di Perjanjian Lama, Tuhan Yesus, dan rasul-rasul di Perjanjian Baru. Tidak berhenti sampai di situ. Pelayanan kesembuhan ilahi juga masih relevan dengan zaman now. Secara khusus, di tengah situasi yang sedang dunia hadapi saat ini, gereja harus terus memotivasi dan menggerakkan pengerja dan jemaat untuk melakukan pelayanan kesembuhan ilahi ini dengan mendoakan mereka yang sakit, bahkan dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial di tengah keterbatasan akibat social distancing. Pelayanan kesembuhan ilahi merupakan karunia Roh Kudus yang diberikan kepada gerejanya. Oleh sebab itu, kesembuhan yang Tuhan berikan semuanya adalah untuk memuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Halo, shalom semuanya. Kita kembali lagi untuk ibadah buat hari Minggu ini. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala. Bapak mengucap syukur buat hari yang luar biasa. Terima kasih Tuhan buat setiap penyertaan-Mu. Mari Tuhan Kau datang menjamah setiap kami, Kau yang mengubahkan setiap kami Tuhan, supaya kami punya akal budi pembaharuan yang selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini Tuhan hanya ke dalam nama tangan-Mu Tuhan Yesus, yaitu Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sebelum memulai, kita mau baca di Mazmur 31 ayat 21 dan 22. Terpujilah Tuhan sebab kasih setia-Nya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan mata-Mu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Amin. Kita percaya sepertinya Tuhan Yesus gak bekerja dalam kehidupan kita. Tapi hari ini Tuhan berkata kepada setiap kita bahwa Tuhan Yesus sedang bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Kita mau kasih kepadanya seluruh hidup kita. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah sebab Kau sertaku. Kita mau nyanyikan dari awal. Lebih dengan sungguh-sungguh lagi, katakan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan
Sama-sama kita katakan sejauh langit dari bumi. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu untuk menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya, haleluya. Betapa bersyukurnya Tuhan, kami punya Allah seperti-Mu. Oh, haleluya. Oh, sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu untuk menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kami percaya Tuhan, Kau yang mengubah setiap ratapan kami menjadi sukacita. Kau yang mengubah setiap masalah kami Tuhan menjadi keberhasilan. Karena itu janji-Mu Tuhan. Kiara layar atas sande, ini hati kami yang rindu untuk menyembah-Mu Tuhan. Kiara layar atas sande, kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Kiara layar atas sande, haleluya. Kami percaya Kau sedang bekerja. Kiara layar atas sande, karena kami tahu Tuhan, bahwa setiap iman, setiap dasar pengharapan kami adalah pengharapan yang pasti. Kiara layar atas sande, kiara layar atas sande. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu
besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kita mau nyanyikan sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu untuk menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi, Kaulah Tuhan, kekuatan kami. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kekuatan kami, sukacita kami, datangnya dari-Mu. Kaulah gunung batu kami Tuhan, Kaulah tempat berteduhan kami. Kau sandaran kami, Yesus, Yesus. Sungguh kami perlu Engkau, sungguh kami butuh Engkau, sungguh kami berharap padamu, Yesus. Pertolongan kami, sukacita kami dalam setiap keadaan Tuhan, dalam setiap waktu, setiap hari demi hari Tuhan kami lalui. Kalau tanpa-Mu Tuhan, sungguh kami gak sanggup Tuhan. Oh Yesus, Shikara lamarata sane, Tuhan pulihkan. Sungguh Tuhan, kami minta pemulihan-Mu atas setiap hati anak-anak-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan, sungguh kami bersyukur. Sebab kemanakah Tuhan kami dapat pergi? Sungguh kemanakah Tuhan kami dapat berlari menjauhi Roh-Mu Tuhan? Kami percaya Tuhan, kemanapun kami pergi, Engkau akan selalu menemukan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Shikara lamarata sandiara raya, kiara lamarata kasane. Persiapkan setiap hati anak-anak-Mu Tuhan untuk menanti kedatangan. Shikara lamarata. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu
sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh terlalu besar Tuhan, terlalu indah Tuhan, apa yang kau pikirkan
kepada Salomo Tuhan. Supaya kami mengerti setiap rancangan-Mu Tuhan. Shikiara marata sande. Oh, haleluya. Jangan biarkan Tuhan kami hanya melakukan rutinitas Tuhan dalam mencari Engkau. Tapi biarlah kami Tuhan boleh memberikannya dengan sepenuh hati. Biarlah kami boleh berjumpa dengan Engkau Tuhan. Setiap kali kami menyembah Engkau, setiap kali kami memuji Engkau, setiap kali kami datang duduk Tuhan di bawah kaki-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu ada Tuhan. Pekerjaan-Mu nyata atas setiap anak-anak-Mu Tuhan. Shikyara marata sande. Kami bersyukur Tuhan. Betapa kami bersyukur Tuhan. Ya Allah seperti Engkau. Allah yang tidak pernah kami mengerti, Allah yang tidak terselami Tuhan. Demikianlah setiap rancangan-Mu atas setiap kami Bapa. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. How I love You Lord, I love You Lord, with all of my heart. I love You Lord, how I love You Lord, I love You Lord, forever I love You Lord. How I love You Lord, I love You Lord, with all of my heart. I love You Lord, how I love You Lord, I love You Lord, forever I love You Lord. Jesus, Jesus,
Jesus, you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you, Lord. Jesus, 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 you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you, Lord. Kita tangan, I love you, Jesus. Jesus, Jesus, you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Terus sembah Tuhan, terus sembah Dia. Roh Kudus hadir di sini. Untuk melawat setiap kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau ada di setiap rumah-rumah pada pagi hari ini. We want to see revival happening in this place. Lord, send revival over our nation, Australia, Indonesia, Lord. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak tersawangi bagiku. Sungguh indah Engkau Tuhan, sungguh indah pengorbananmu bagiku. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia bagi kami Tuhan.
Dahsyatnya kesetiaan-Mu Tuhan, di dalam suka maupun duka Tuhan, Kau setia pada kami Tuhan. Kau tetap Allah yang setia. Terima kasih ya Tuhan. Dengan apa kan kami balas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mau mendengar Tuhan isi hati-Mu Tuhan, pesan-Mu ya Tuhan. Open the eyes of our hearts Lord, and open our ears God, for us to be able to hear what You want us to hear Lord. I pray God that I don't steal any of Your glory this morning God, but all the glory belongs to You and only You alone Lord. Thank You Jesus, thank You Jesus. Yang siap menerima pesan Tuhan pada pagi hari ini, yuk kita sama-sama katakan amin. Amin, haleluya, haleluya, haleluya. Shalom my family in unity. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Saya tidak bisa dengar ya saudara, tapi saya percaya di setiap rumah-rumah lagi berseru luar biasa. Amin. On fire. Oke. Jadi judul khotbah saya hari ini adalah Through the Ages. Boleh tolong tampilkan slide-nya? Ya. Oke, nggak apa-apa. Through the ages. Mari kita sama-sama katakan through the ages. Haleluya. Nah, apa sih kata through the ages? Kalau saya Google di dictionary, ya ada di slide-nya, nanti kalau udah siap tolong ditampilkan. Kalau saya Google di dictionary, saudara, artinya through the ages adalah through history. Intinya for a long time ya saudara, a long period of time. Nah, apa sih yang stay through the ages? What stays through the ages? Apa kata yang muncul di pikiran saudara ketika saudara mendengar kata-kata through the ages? Kalau kata dictionary kan throughout history ya. Tapi yang saya dapatkan adalah kata eternity. Jadi apa yang eternal? Apa yang stay through the ages saudara? Yang eternal adalah God's faithfulness. Kesetiaan Tuhan kepada kita umat percaya. Amin. Saya mau recap dari khotbah saya yang terakhir, mungkin ada yang ingat tentang discipleship. Kalau saudara ingat, ada perbedaan antara yang namanya student dan disciple. Apa itu student? Student adalah seorang yang ingin menerima informasi untuk mencapai sebuah gelar sarjana mereka, gelar SMA mereka, apapun itu mereka mencari informasi dan untuk mencapai gelar. Sedangkan disciples adalah kita semua di sini. Disciples are those yang rindu mengikuti footsteps-nya Tuhan, menjadi lebih Christ-like. Dan karena Allah setia kepada kita, kita pun harus setia kepadanya. Nah, apa dasar kesetiaan kita kepada Tuhan? Dasar kesetiaan kita kepada Tuhan adalah iman kita. Kalau kita baca di Ibrani 11 ayat 1, firman Tuhan mengatakan, by faith we understand, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Walau ku tak dapat melihat, ku percaya Tuhan. Nah, itu yang namanya iman. Berapa banyak saudara di sini yang dalam hidup saudara telah mengalami kebaikan demi kebaikan Allah? Boleh lambaikan tangannya? Haleluya. Oleh karena kesetiaan Tuhan, kita pun harus mengikuti teladannya dan hidup setia dengan Tuhan. Jadi apa sih aspek di mana kita bisa setia kepada Tuhan? Pertama-tama, ini bukan bias ya saudara, karena quote-nya dari Oral Roberts. Cuman Oral Roberts berkata, faith is not something you have to get. It's something that you as a born-again child of God already have. Act on it by releasing it to God. That's when your healing starts. Jadi sebenarnya kita ini sudah memiliki iman ketika kita memilih untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan when we became born again. Tetapi cara kita setia kepadanya adalah to act on it by releasing it to God. Act upon your faith by being faithful. Mari kita lihat yang pertama adalah sebagai umat percaya kita sangat memerlukan a strong foundation. Amin. Saudara tahu, tanpa fondasi yang kuat, a building can't stand. Sama seperti kita. Tanpa kita memiliki fondasi yang kuat dalam firman Tuhan, kita tidak bisa berdiri teguh.
Dan apa yang terjadi kalau misalnya sebuah bangunan tidak bisa berdiri teguh? Kita bakal jatuh, saudara. We will fall into sins. Kita akan jatuh dalam dosa karena kita gampang sekali tergoyah oleh gangguan-gangguan dari si jahat. Jadi kalau pemimpin saudara lagi bilang nih, sate, gema, jangan saudara balas dengan berisik atau bawel. Tapi saudara harus respon dengan ya. Saudara harus respon dengan siap. Quiet time with the Lord is so important for our walk with Christ. Hubungan intim akan terbangun ketika kita mau spend time untuk membaca firman-Nya dan mendengar suara Tuhan. DNA GBI Gatsu adalah apa? Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa yang mempunyai gaya hidup doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. Gimana kita mau melakukan kehendak Bapa kalau kita sendiri nggak tahu apa isi hatinya, ya kan saudara? Jadi itu, spend time with the word of God. Selanjutnya, setialah dalam memberi waktu untuk keluarga kita. Yang pertama, urutan pertama adalah Tuhan kan. Terus abis itu keluarga kita comes next. Setialah dalam menaati perintah Allah. Hai istri, firman Tuhan berkatakan, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Bukan istri doang yang saya mau ngomong hari ini. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Sekarang anak-anak, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian, hormatilah ayahmu, hormatilah ibumu. Ini adalah salah satu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia, supaya kita berbahagia, dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Amin. Dan yang terakhir untuk poin pertama adalah setia dalam memberi waktu untuk pelayanan Tuhan dalam gereja lokal saudara. Setialah dalam mempertahankan unity sehingga gak ada tuh yang namanya perpecahan di antara kita. Biar kita semakin erat, semakin bersatu, semakin sehati, sepikir bagi kemuliaan Tuhan. Dan selain itu di dalam organisasi gereja pasti kan ada yang namanya pemimpin ya saudara. Faithfulness to your local church bisa juga diekspresikan dengan menaati dan menghormati pemimpin kita. Don't judge, don't seek to harm them. Karena kita percaya setiap pemimpin yang ada, Tuhan taruh di atas kita for a purpose. Percayalah akan purpose itu dan setialah. Penting sekali juga saudara, kita stay within the community. Kenapa? Karena dunia has so much to offer yang bisa membuat kita pisah dari Tuhan, menjauhkan diri dari yang namanya persekutuan. Karena iblis gak suka melihat anak-anak Tuhan datang bersama dan mengikuti kehendak Tuhan. Apalagi kalau keunitian kita ini kuat, erat, dan tambah gentar si iblis itu. Oke, kita lanjut ke poin yang kedua. Karena kita mau cepat-cepat penurapan, haleluya. Poin kedua adalah setia kepada Tuhan melalui talenta yang telah Ia berikan kepada kita. For from you are all things, and to you are all things. Kenapa? You deserve the glory. Jadi selain setia dalam memberikan waktu kita dalam pelayanan, kita juga harus memaksimalkan potensi dan talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita kembali untuk kemuliaannya. Ayo kita pakai buat kemuliaan Tuhan. Ayo yang bisa main gitar, ayo buat Tuhan. Yang bisa nyanyi, ayo buat Tuhan. Yang bisa ngajar, ayo buat Tuhan. Bahkan yang bisa nge-usher, yang ramah, yang bisa nyapa, ayo kita pakai buat kemuliaan Tuhan. Nah, tapi ini bukan hanya di dalam pelayanan kita ya saudara. Karena ada yang talenta atau potensinya itu untuk berkarir. Jangan kita pikir, oh kalau hal-hal yang di luar gereja udah gak ada hubungannya sama Tuhan. Ingat bahwa di dalam segala sesuatu yang kita lakukan, kita harus melakukannya dengan segenap hati untuk kemuliaan Tuhan. Seperti kita melakukannya untuk Allah dan bukan buat manusia, saudara. Jadi even at your workplace, at your school, be faithful to the authorities in the Lord. Apa artinya? Kita harus setia kepada mereka dan obey mereka. Asal, ada asalnya ya saudara. Asal mereka yang minta kepada kita itu gak bertentangan dengan firman Tuhan pastinya.
Nah, ini bukan hanya apply kepada employees atau students aja ya, tapi ketika Tuhan telah mempercayakan kita untuk menjadi employer, untuk menjadi guru, pengajar, tetaplah setia dalam menunjukkan kasih Allah melalui this potential of yours. Respectlah bawahan-bawahanmu di dalam your workplace. Sekalipun pekerjaan sekuler, tetap sebagai anak Tuhan, kita harus tunjukkan bahwa Tuhan hidup di dalam kita. Jadilah bukti kebesarannya. Biarlah melewati hidup dan kelakuan kita sebagai anak Tuhan, kita tetap setia kepada Allah. Bukan hanya di dalam gereja, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari bisa membuat orang sampai terheran-heran. Kok dahsyat ya Tuhan mereka. Kok sungguh indah Tuhan mereka. Amin, saudara. Dan poin yang terakhir adalah treasure. Ya, keuangan. Next, topik yang benar-benar membuat jemaat baper. Baper itu, mumpung ada orangnya, ada Bang Jo yang ikut hari ini. Baper itu bisa diartikan bermacam-macam ya saudara. Yang saya tahu yang umum adalah bawa perasaan. Terus ada temanku lain yang bilang bawa perubahan. Kemarin ada yang taruh di status baper itu artinya bawa pergi saudara. Nah, jangan diartikan statement saya jadi keuangan. Topik itu benar-benar membuat jemaat bawa pergi atau bawaannya mau pergi saudara. Kalau dengerin finances ya. Nah, buat saudara yang mungkin merasa begini, saya pun pernah gitu mengalaminya dulu sebelum dewasa rohani ya. Saya pun pernah di posisi dimana saya mikir gitu, kenapa gereja itu ngomongin duit, khotbah kok duit, ini duit lagi, ini persembahan, ini perpuluhan gitu ya. Di luar sana ya, di sini nggak ada yang begitu ya. Nah, yang Tuhan ajarkan kepada saya adalah pemimpin kita mengingatkan kita ini tentang finances, tentang keuangan, bukan karena ada motif lain saudara. Pertama percayalah itu dulu. Toh kita sendiri yang milih local church, toh kita sendiri yang milih pemimpin kita. Emang Tuhan rancangkan. Cuman manusia kan memiliki free will ya saudara. Dengan free will itu kita akan jadi bisa milih. Kenapa saudara milih pemimpin itu kalau saudara tidak bisa mempercayakannya? Yes, emang pemimpin kita nggak sempurna, belum sampai Tuhan Yesus. Kita semua lagi mencoba meraih itu ya. Kita semua di sini mau coba menjadi seperti Kristus. Jadi percayalah bahwa motivasi pemimpin saudara mengingatkan ini terus-menerus bukan karena yang lain, tetapi karena keuangan adalah salah satu aspek terberat. Where we find umat Kristus itu susah banget setia dalam yang namanya keuangan. Nah, jadi wajar banget sang pemimpin ini mengingatkan kita akan hal ini supaya kita tetap berkenan kepada Tuhan. Oke, jadi yang pertama adalah pengeluaran ya. Your expenses. Jangan bilang uang saya, hak saya. Keuangan adalah berkat dari Tuhan, saudara. Pakailah dengan bijak. Jangan kita malah pakai buat hal-hal yang gak berkenan kepada Tuhan. Hal-hal yang buat kita happy-happy sementara. Foya-foya dalam hal dunia yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Misalnya contoh, sering ke kasino, sering malah pakai uang itu untuk clubbing gitu. Tetapi pakailah berkat yang Tuhan berikan untuk menyenangkan hati Tuhan, saudara. Selanjutnya, saudara sudah tahu ya, perpuluhan. Ketika Tuhan memberkati kita dengan luar biasa, kita tahu kalau everything that we have belongs to God. Tuhan hanya bilang 10%, saudara. Kadang para istri atau suami pun mintanya lebih dari itu ya kan. Tuhan hanya meminta 10%, saudara. Toh saudara masih punya 90% kan ya. Setialah dalam perpuluhan, amin. Dan yang terakhir adalah bukan hanya perpuluhan saudara, tetapi persembahan kita juga. Di zaman sekarang, saudara nggak perlu lagi kolektor kan, apalagi anak muda ya, generasi FPOS. Biasa pas announcement kan keluar ya BSB sama account numbernya. Jadi lewat online pun begini kita bisa harus sama-sama tetap tekun belajar untuk tetap taat, tetap setia dalam menjalani persembahan. Apa sih pentingnya ketaatan dalam keuangan? Kenapa uang itu selalu jadi sasaran? Kenapa uang selalu dibahas? Karena kita semua tahu betapa susahnya memilih antara dolar atau Yesus ya kan. Teori sih gampang, pilih Yesus lah. Masa kita jawab pilih uang ya kan? Tapi in reality banyak yang di luar sana masih terjebak dalam dosa karena memilih mamon di atas Tuhan. Sebenarnya Tuhan bukan mau uangnya kok saudara. Ia hanya mau melihat kesetiaan dan ketaatan kita. Untuk saya, giving is a form of worshiping. Karena worshiping untuk saya adalah ketika saya menyerahkan seluruh hidup saya kepada Tuhan, termasuk my treasure. Saudara, saya akan tutup dengan sedikit kesaksian dari awal tahun ini ya. Mungkin ada beberapa yang sudah mendengarnya pas saya datang ke Kul beberapa. Dan oke, jadi banyak saudara yang tahu kalau saya kerja di sebuah uni kan ya.
Jadi otomatis kalau lagi liburan, kuliah, pekerjaan saya pun akan menyusut saudara. Nah di awal tahun itu, bulan Januari itu kan kuliahan itu kampus libur ya. Kalau libur itu jadi saya pun gak dapat pekerjaan. Jadi susah gitu dapat shift dalam bulan Januari. Nah pas bulan Januari ini Tuhan kasih saya shift 8 jam gitu kan. Terus pas itu juga saya lagi ngincer satu tas nih yang saya kayak aduh aku pengen banget nih tas. Nah pas banget itu shift saya dapat harganya sama tas yang saya mau. Jadi saya pikir wah konfirmasi beli tas gitu kan. Nah tapi seperti saudara tahu tuntunan dari pemimpin kita kalau dalam bulan Januari itu apa yang kita harus lakukan, kita buah sulungan ya saudara. Saya lupa itu, saya bener-bener lupa. Jadi saya pikir aduh kerja 8 jam saya beli tas tuh ya. Tapi pas saya ingat itu malam-malam saya ingat, terus habis itu saya ngomong pas my dad lagi lewat ya, saya ngomong waduh kan perpuluhan buah sulungan ya bulan ini gitu. Jadi saya itu bergumul gitu, ya Tuhan, lucu kan sebenarnya kalau didengar ya saudara ya, masa milih Tuhan atau tas gitu kan. Cuman itu benar-benar saya pikirin gitu loh, ya Tuhan ini gimana ya, mau buah sulung atau saya mau beli tas itu gitu, karena nominalnya kok pas banget gitu. Aku pikir konfirmasi, dicocokin, cocokologi gitu kan. Nah tapi habis itu ya udah gitu, saya bilang oke, karena ini komitmen ya udah saya lakukan komitmen. Belum apa-apa saudara, saya belum ngasih, maksudnya saya belum masuk shift itu, belum kerja, belum dibayar, belum ngasih ke Tuhan, belum apa-apa. Cukup saya ngomong di hati, oke Tuhan aku mau komitmen, oke aku buat sulung lah gitu. Tuhan langsung kasih shift besoknya saudara, buat bulan depannya Tuhan kasih shift saya dengan jam yang sama, 8 jam itu Tuhan langsung kembalikan. Dengan hanya saya komitmen, Tuhan kembalikan gitu. Dan on top of that, abis itu saya di email lagi, dapat shift lagi ekstra 2 jam. 10 jam saudara. Jadi boleh next. Lukas 6 ayat 38 mengatakan, berikanlah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang didapatkan, yang digoncangkan, yang ditumpahkan keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Give and it will come back to you. Good measure, shake down, press it together and rolling over. Ketika kita mendecide saudara untuk komitmen kepada Tuhan, Tuhan aku mau setia Tuhan. Dalam hal perkara kecil aku mau setia Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memberikan kita kepercayaan yang lebih besar. Tuhan akan memperluas kapasitas kita saudara. Jadi setialah kepada Tuhan, karena berkat Tuhan itu kita udah gak tahu gitu. Ukuran kita itu beda sama ukuran Tuhan. Ketika kita ngasih dikit aja, Tuhan bisa ngasih kita lebih lagi. Ketika kita setia, bahkan kadang pas kita gak setia, saudara, Tuhan bisa setia kepada kita. Itu hebatnya Tuhan. Kita manusia berdosa aja dia rela mati di kayu salib saudara. Kita manusia berdosa loh, dia gak berdosa gitu. Dahsyatnya luar biasanya Tuhan kita ya saudara ya. Oke, jadi buat dirangkum next. Remember the 3 T's. Ada 3 T tadi ya. Yang pertama adalah time. Yang kedua adalah talent. Yang ketiga adalah treasure. Kita mau setia kepada Tuhan lewati time kita, lewati treasure kita, lewati talents kita. Amin saudara. Through the ages ya saudara. Kita akan setia ke Tuhan bukan cuma pas kita senang, bukan cuma pas kita mau, bukan cuma pas kita mampu, tapi kita mau setia kepada Tuhan di setiap langkah hidup kita. Amin. Yuk mari kita berdoa. There'll be a season, Lord, for joy and weeping, but we trust that in everything that you're faithful, Lord. Hallelujah. Kau Allah yang setia kepada kami. Kau Allah yang luar biasa, Tuhan. Kami mau berterima kasih Tuhan.
Tuhan untuk setiap kebaikan yang telah Kau berikan kepada hidup kami Tuhan, setiap berkat ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kita kadang gak setia kepadamu ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan kalau kita memilih hal-hal dunia di atas Engkau ya Tuhan. We want to sacrifice our flesh, God, because we want to please your heart, God. We know, Lord, that in our lives, our main purpose is to please your heart, God. Ampuni kami Tuhan kalau kadang kita nggak sadar ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Roh Kudus, give us awareness in times when we don't remember that you are a good God. Terima kasih ya Tuhan untuk kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau Tuhan mengikuti teladan-Mu ya Tuhan. Kami mau Tuhan hidup setia kepadamu ya Tuhan. Kami mau setia di dalam segala aspek hidup kami Tuhan. Kami mau setia di dalam suka maupun duka. Walaupun susah untuk kami setia Tuhan, kami mau komit ya Tuhan untuk setia kepadamu setiap saat ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus untuk firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. I pray Lord that you move in the hearts of your congregation, God. Engkau sendiri yang bekerja di dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau ingatkan kami Tuhan kalau kami lupa Tuhan untuk setia Tuhan. Let us become aware. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau dahsyat ya Tuhan. Kami mau hidup Tuhan seturut dengan kehendak-Mu, seturut dengan firman-Mu, taat dengan Engkau, setia dengan Engkau ya Tuhan. Pimpin langkah kami setiap waktu ya Tuhan. Kami tak mau berjalan tanpa guidance-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Dan semua yang sudah terberkati, mari kita sama-sama katakan amin, amin, amin.
kesakitan